Baik, perkenalkan nama saya Sinta Kaweda, NIM 2119148. Di sini saya akan melakukan konfigurasi pada topologi jaringan yang sudah ada topologinya guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah teknologi jaringan komputer. Di sini soal yang pertama itu saya akan memberikan alamat IP pada setiap interface yang ada pada router 1, router 2, dan router 3 dengan menggunakan sintaks yang digunakan dalam topologi jaringan komputer. Yang pertama, saya akan melakukan pengisian atau konfigurasi pada interface pada router 1. Yang pertama, klik router 1. Di sini saya sudah ketikkan enable. Enable ini berfungsi untuk menghidupkan router, dan sintaks config terminal ini berfungsi untuk mengkonfigurasi interface gigabit Ethernet dan fast Ethernet. Kita tulis interface yang kita mau konfigurasi, interface gigabit 0/0, lalu enter. Lalu kita panggil alamat IP-nya, IP address 192.168.0.254/24. Dia menggunakan kelas C dengan subnet max 255.255.255.0. lalu enter. Untuk menghidupkan portnya saya menggunakan sintaks no shutdown, lalu enter. Lalu untuk keluar dari interface ini saya menggunakan sintaks exit, dan kita sudah konfigurasi interface gigabit Ethernet 0/0. Sekarang kita konfigurasi gigabit Ethernet 0/1. Tuh, kita ketikkan enable, lalu konfigurasi D, lalu interface gigabit 0/1, enter. Gigabit ya. Sekarang kita panggil IP address-nya 192.168.0.254. Pada interface ini dia menggunakan jaringan yang sama, jadi dia akan terotomatis antara interface gigabit 0/0 dan gigabit 0/1 akan otomatis terdeteksi atau connect. Kita exit saja lagi. Sekarang kita masuk pada router 1, di mana pada router 1 ini ada interface yang terhubung ke router 2. Kita ketikkan enable, enter dulu, enable, lalu konfigurasi terminal, lalu int gigabit Ethernet 1/0, IP address-nya .10.0.0.1/8 menggunakan kelas A dan subnet max 255.0.0.0, lalu enter. Kita menghidupkan portnya dengan menuliskan sintaks no shutdown, lalu enter. Kita
sekarang kita masuk pada router 2, kita masuk di CLI, kita tekan enter, kita tuliskan sintaks enable, lalu sintaks konfigurasi terminal, lalu interface gigabit 1/0, IP addressnya 10.10.10.1.2 dan subnet max 255.0.0.0, lalu enter. Lalu kita hidupkan portnya dengan menuliskan sintaks no shutdown. Kita keluar dari interface ini dengan sintaks exit. Sudah. Sekarang interface dari router 1 ke router 2 sudah terkoneksi. Sekarang interface dari router gigabit 0/0 ke switch. Konfigurasi, enter, enable, lalu konfigurasi T, habis itu interface gigabit 0/0, lalu enter, IP addressnya 8.8.1/8, subnet max 255.0.0.0, lalu enter. Habis itu no shutdown, lalu exit untuk keluar dari interface ini. Exit. Ya, sekarang antara switch interface 0/0 dan fast ethernet 0/2 sudah saling terkoneksi. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi di mana pada router 3 ini ada kabel yang pada router 2 ada kabel yang terkoneksi ke router 3. Kita klik ini, itu enter, enable, konfigurasi terminal, interface gigabit 2/0, 2/0, lalu enter. Kita panggil alamat IP-nya, address ini 20.0.0.1 dan subnet max 255.0.0.0, lalu kita enter, kita hidupkan portnya dan menuliskan no shutdown, lalu kita keluar exit dari interface gigabit 2/0. Setelah itu kita konfigurasi pada router 3, kita masuk pada router 3, kita masuk pada CLI, lalu kita ketikkan enter, enable, lalu konfigurasi terminal, lalu kita tulis interface giga untuk router 3. Saya lihat dulu.
sini 3 bit 2/0 2/0 2/0. Lalu kita tekan enter, ambil IP address-nya itu 20.0.0.2 di subnet max 255.0.0.0 hidupkan portnya dengan cara menuliskan sintaks no shutdown. Lalu enter, kita keluar dari interface ini, exit lagi. Ya, sekarang router interface yang terhubung dari router 2 ke router 3 juga sudah terkoneksi. Sekarang kita masuk pada router 4. Kita klik pada router 4. Masih ada yang kita konfigurasi dari router 3 karena ada kabel yang terhubung dari router 3 ke router 4. Kita klik router 3 kembali, kita enter, kita klik enable, konfigurasi terminal, interface, kita lihat dulu interface-nya berapa. Interface itu 3/0, interface 3 bit 3/0, 3/0, enter, kita panggil IP address-nya itu 30.0.0.1, 30.0.0.1 dengan subnet max 255, menggunakan kelas A 55.0.0.0, lalu enter, kita tulis no shutdown, exit, keluar dari interface gigabit 3/0, exit lagi, enter. Sekarang kita masuk pada router 4, kita masuk pada CLI, lalu kita tekan enter, kita ketik enable, konfigurasi terminal. Habis konfigurasi terminal, kita tuliskan hostname 4, lalu enter, lalu di interface 3/0, gigabit 3/0 dengan alamat IP-nya itu cek 30.0.0.2, 30.0.0.2 dan subnet max 255.0.0.0, kita enter, no shutdown, lalu kita keluar dari interface ini dengan exit lagi. Habis itu dari router ke switch, kita klik router 4, lalu enter, enable. Habis enable
sudah, kita coba exit ulang. Sudah enter, lalu konfigurasi terminal, lalu interface dari 0/0 0/0 enter, kita tuliskan alamat IP addressnya itu 200.0.0.254 200.0.0.254 yang subnet max dengan subnet max 255.255.255.0 enter, itu jangan lupa nusuk down, lalu enter, exit, keluar dari interface ini, exit lagi. Sekarang saya sudah melakukan konfigurasi setiap interface yang ada pada router 1, router 2, dan router 3. Sekarang saya akan melakukan pemberian IP address, subnet mask, dan default gateway untuk masing-masing PC dengan domain name system 8.8.8. Oke, yang pertama itu kita klik PC 1, lalu kita pilih desktop, lalu IP configuration, kita tulis alamat jaringannya 192.168.0.1 enter dengan default gateway. Default gateway ini kita lihat dari alamat jaringannya 192.168.0.254 dengan domain name sistemnya itu 8.8.8.8 8.8.8.8. Kita keluar dari PC 1, sekarang kita melakukan konfigurasi pada PC 2. Di PC 2 kita pilih desktop, pilih IP konfigurasi, kita masukkan alamat jaringan yaitu 192.168.0.2 enter /24 dengan default gateway 192.168.0.254. Kenapa default gateway sama antara? Oke, kenapa default gateway antara PC 1 dan PC 2 sama? Karena mereka ini ada pada router yang sama dan juga ada pada jaringan yang sama. Oke, default gateway pada PC 2 itu 192.168.0.254 dengan domain name system 8.8.8.8. Oke, sekarang saya sudah melakukan pengisian IP address, subnet mask, default gateway pada PC 1 dan PC 2. Sekarang saya akan melakukan konfigurasi setting statik pada routing. Yang pertama itu pada routing 1, kita klik enter, itu ketikkan perintah enable, lalu konfigurasi terminal, lalu kita tuliskan IP routing, IP route itu 10 titik
subnet max 255.0.0.0 enter, isi 10.0.0.2 10.0.0.2 habis itu IP root coba lagi IP root itu 20.0.0.0 subnet max 255.0.0 dengan 10.0.0.2 lalu enter, ketik lagi IP root itu 30.0.0.0 yang subnet max 255.0.0.10.0.0.2. Sekarang kita exit dari IP konfigurasi router static, exit, enter, kita exit lagi. Ya, sekarang kita sudah melakukan konfigurasi pada IP router 1. Sekarang kita melakukan konfigurasi pada router 4. Itu kita enter, ketikkan enable, lalu konfigurasi terminal, lalu kita ketikkan IP root route 30.0.0.0 dan subnet max 255.0.0.0.30.0.0.1. Itu kita ketik lagi IP route yaitu di atas tadi salah, kita ulang saja 20.0.0.0.255.0.0.0 enter, 10.0.3 habis itu IP route 30.0.0.0.255.0.0.30.0.0.0 X1, lalu enter, IP route, kita coba exit, kayaknya tidak connect ini, ulang saja, enable, konfigurasi terminal, habis itu IP route
itu ketik lagi IP route 30.0.0 dan subnet max 255.0.0.0 spasi 30.0.0.1 enter IP route 255.0.0 lalu 10.0.0.1 habis itu kita enter 10.0.0 sorry IP route dulu IP route 10.0.0.0 subnet maxnya itu 255.0.0.30.0.1 lalu kita keluar dengan sintaks exit ya. Kita juga sudah melakukan konfigurasi pada router 4 ya. Sekarang kita konfigurasi pada router 2. Oke, sekarang kita konfigurasi IP router statik pada router. Baik. Di sini saya akan tadi sudah konfigurasi IP statik pada router 1, router 4. Sekarang kita pada router 2. Ketik enter lalu enable lalu konfigurasi terminal, lalu kita tulis route IP enter, tulis network alamat jaringan. Alamat jaringan itu ada network 10.0.0.1 enter network router IP yaitu 10.0.0.2 enter. Aduh, salah networknya, saya exit saja. Sip tuh enable, salah tadi enable, lalu konfigurasi terminal, lalu router IP router RIP itu network
nol titik satu network ini 10.0.0.2 lalu enter network 8.8.8.1 enter network lagi 20.0.0.1 lalu network itu 20.0.0.2 lalu enter network 30.0.0.1 lalu enter network lagi 30.0.0.2 lalu exit. Ya, sekarang kita melakukan kita sudah konfigurasi beberapa dari tugas mata kuliah saya sudah melakukan, tidak semuanya, hanya itu yang dapat atau yang mampu saya kerjakan. Sekarang kita lihat skor dan oke, di sini skornya 76%. Mungkin dari sebagian soal yang ada sebagian yang saya kerjakan dengan completion itu 76%, yang selebihnya itu masih 24% sehingga tidak mencapai 80%. Dan dalam konfigurasi ini juga saya kerjakan secara individu. Sekarang kita cek resultnya. Ya, di sini dari beberapa item yang ada sebagian item yang sudah tercentang hijau, artinya sudah berhasil. Hanya sebagian saja yang mungkin tidak berhasil, itu mungkin yang saya kurang paham. Ya, pada network 192.168.0.1/24 dia punya default gateway sudah terisi, DNS sudah, IP addressnya sudah, subnet maxnya juga sudah. Di 192.168.0.1 juga sudah, dan seterusnya. Jadi baik, mungkin itu saja yang dapat saya mampu kerjakan. Sebelumnya completion-nya ini 76% dari 100%. Ada sebagian soal yang saya sudah kerjakan. Sekian dan terima kasih.